Alur cerita film Sang Kiai, 2013, kisah ulama yang membakar semangat perang 10 November. Pakupin durasi, sekitar 15 menit. Pakupin gaya, naratif, informatif, dan menggugah semangat. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat. Apa jadinya jika seorang ulama besar justru menjadi ancaman bagi penjajah? Seorang guru bangsa, yang tidak hanya membela agama, tapi juga tanah air, meskipun harus menghadapi penjara dan siksaan? Inilah kisah KH. Hasyim Asy'ari, ulama karismatik pendiri Nahdlatul Ulama, yang perannya nyaris terlupakan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Film ini bukan tentang perang bersenjata semata, tapi tentang kekuatan iman, tekad, dan keteladanan. Selamat datang di alur cerita Sang Kiai. Papan penanda, part 1 awal cerita 100400. Kisah dimulai di masa penjajahan Jepang di Indonesia. Kita dibawa ke lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur, tempat Kiai Hasyim Asy'ari mengajar dan membimbing para santri. Sosok beliau dikenal tegas, berwibawa, dan sangat mencintai ilmu serta agama. Ketika Jepang mulai menguasai Indonesia, mereka berusaha mengambil hati rakyat dengan menggaet para tokoh agama. Namun di balik itu, ada tekanan besar. Jepang mewajibkan rakyat melakukan seikerei, sujud ke arah matahari sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang. Kiai Hasyim dengan tegas menolak. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan tauhid dan akidah Islam. Penolakan itu membuat Kiai Hasyim dianggap pemberontak dan akhirnya ditangkap oleh tentara Jepang. Ia dipenjara dan disiksa, namun tidak pernah surut semangatnya. Papan penanda, part 2 gelombang perlawanan 400-800. Penangkapan Kiai Hasyim mengguncang dunia pesantren. Santri-santrinya, termasuk cucunya sendiri seperti KH Wahid Hasyim, mulai menyusun perlawanan. Mereka berdakwah, mengorganisir massa, dan membangun jaringan pesantren untuk menyuarakan penolakan terhadap penjajahan Jepang. Setelah melalui tekanan diplomatik dan desakan dari tokoh-tokoh Islam lainnya, akhirnya Kiai Hasyim dibebaskan. Tapi perjuangan belum selesai. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Belanda dan sekutunya, Nica, kembali masuk ke Indonesia. Rakyat bingung. Mereka lelah dan belum siap menghadapi perang baru. Namun para ulama tahu, kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan harus dipertahankan. Iya Mas Karim. Saya dengar baru kemarin kayak Ibnu Hajar ditangkap. Padahal enak. Ya jelas. Mungkin Yai melihat aku sudah mampu. Wajib bagi setiap muslim. Fatwa ini membakar semangat rakyat. Para pemuda, santri, dan masyarakat bersatu. Mereka mengangkat senjata, bambu runcing, dan semangat tak gentar menghadapi tentara Belanda yang datang kembali melalui Inggris. Fatwa ini menjadi dasar dari peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, yang kini dikenang sebagai Hari Pahlawan. Pesan moral dari film ini adalah, film Sang Kiai tidak hanya menampilkan perjuangan fisik, tapi juga kekuatan moral dan spiritual dari seorang tokoh agama yang jarang disorot dalam buku sejarah. Kiai Hasyim menunjukkan bahwa menjadi pemimpin tidak harus dengan kekerasan, tapi dengan keteguhan, ilmu, dan keberanian berdiri di garis depan saat bangsa membutuhkan. Film ini menyadarkan kita bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan tentara dan politisi, tapi juga para ulama dan santri yang berjuang tanpa pamrih, tanpa mengharap pujian. Jika ingin melihat wajah Islam yang berani, damai, dan mencintai tanah air, maka tontonlah Sang Kiai. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita sejarah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar, siapa tokoh ulama lain yang kamu ingin kami angkat kisahnya. Penyebab Jepang menjajah negara lain, termasuk Indonesia, tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor politik, ekonomi, dan militer. Berikut penjelasannya secara ringkas namun padat. Penyebab Jepang menjajah Indonesia dan negara lain. 1. Dru minyak. 2. Kebutuhan sumber daya alam. Jepang adalah negara kepulauan yang minim sumber daya alam, seperti minyak bumi, batu bara, dan bahan makanan.
Untuk mendukung industrialisasi dan mesin perangnya, Jepang membutuhkan pasokan bahan mentah dari luar negeri. Tangan menunjuk kanan Indonesia saat itu kaya akan minyak, karet, timah, dan hasil bumi lainnya, sehingga menjadi target strategis. Dua pedang menyilang dua ambisi imperialisme dan militerisme. Jepang menganut ideologi Hakoichiyo, yaitu keinginan menyatukan dunia di bawah pimpinan Kaisar Jepang. Mereka percaya bahwa bangsa Asia harus dipimpin oleh Jepang untuk melawan dominasi Barat, seperti Inggris, Belanda, dan AS. Tangan menunjuk kanan maka, Jepang mulai meluaskan wilayah kekuasaannya ke Korea, Manchuria, Tiongkok, hingga Asia Tenggara. 3. Diagram dengan tren turun dampak krisis ekonomi dunia. Krisis ekonomi global tahun 1930-an membuat Jepang sulit tumbuh jika hanya mengandalkan perdagangan. Mereka memilih jalan ekspansi militer ke negara-negara yang lebih kaya sumber daya, untuk menjamin kemandirian ekonomi dan keamanan nasional. 4. Tanda berhenti embargo minyak oleh Amerika Serikat. Tahun 1941, Amerika Serikat memberlakukan embargo minyak terhadap Jepang, karena invasi Jepang ke Tiongkok. Hal ini mendorong Jepang untuk menyerang kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, yang saat itu dikuasai Belanda, untuk mengambil alih cadangan minyak. 5. Perisai dua strategi Perang Dunia Kedua, Perang Pasifik. Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik, melawan negara-negara sekutu. Penjajahan Jepang di Indonesia adalah bagian dari strategi militernya untuk menguasai wilayah Asia dan menghadapi kekuatan Barat. Pakupin kesimpulan. Jepang menjajah Indonesia karena kombinasi faktor, kebutuhan sumber daya, ambisi politik, tekanan ekonomi, dan strategi militer dalam Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pasukan Belanda, dengan membonceng tentara Inggris Nica, berusaha kembali menjajah Indonesia. Di tengah kekacauan dan ketidakpastian, para ulama merasa perlu untuk mengambil sikap tegas. KH. Hashim Asy'ari bersama para ulama dan tokoh pesantren dari berbagai daerah berkumpul di Surabaya. Mereka mengadakan musyawarah besar untuk menentukan hukum membela tanah air dari penjajah menurut Islam. Hasilnya adalah fatwa yang sangat berani dan historis. Membela tanah air dari penjajah hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Fatwa ini menjadi pemicu perlawanan rakyat Surabaya melawan Belanda dalam peristiwa 10 November 1945, yang kini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Santri, rakyat biasa, pemuda, bahkan para kiai ikut turun ke medan perang. Semangat jihad yang ditiupkan Kiai Hashim dan para ulama menyulut gelombang perlawanan besar-besaran di Surabaya. Inilah titik paling menggetarkan dalam film. Sebuah seruan moral dan spiritual mengubah rakyat biasa menjadi pahlawan. Berikut adalah nilai-nilai yang bisa diambil dari film Sang Kiai, baik dari segi moral, spiritual, maupun kebangsaan. Tanda centang putih tebal 1. Nilai keimanan dan keteguhan akidah. KH. Hashim Asy'ari menunjukkan bahwa seorang muslim harus teguh pada prinsip agamanya, bahkan dalam tekanan dan ancaman. Ia menolak tunduk kepada Jepang dengan melakukan seikerei, karena hal itu bertentangan dengan tauhid. Pelajaran, jangan pernah menggadaikan keyakinan demi keselamatan duniawi. Tanda centang putih tebal 2. Nilai kepemimpinan yang bijak dan tegas. Sebagai seorang pemimpin pesantren dan ulama, Kiai Hashim tidak hanya bijak dalam mendidik, tetapi juga berani mengambil keputusan besar demi kepentingan umat dan bangsa. Pelajaran, pemimpin sejati bukan hanya cerdas, tapi juga berani mengambil risiko demi kebenaran. Tanda centang putih tebal 3. Nilai nasionalisme yang islami. Film ini memperlihatkan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Para ulama tidak hanya mengurusi hal keagamaan, tetapi juga terlibat aktif dalam mempertahankan kemerdekaan. Pelajaran, membela tanah air adalah ibadah, jika niatnya untuk menjaga kemaslahatan umat dan keadilan. Tanda centang putih tebal 4. Nilai perjuangan tanpa pamrih.
Kiai Hashim dan para ulama berjuang tanpa mencari nama atau jabatan. Mereka tidak masuk dalam struktur politik, tapi perjuangan mereka sangat nyata dan berdampak besar. Pelajaran, pengabdian sejati lahir dari keikhlasan, bukan ambisi pribadi. Tanda centang putih tebal 5. Nilai pendidikan dan kemandirian intelektual. Pondok pesantren dalam film ini digambarkan sebagai pusat ilmu, karakter, dan semangat perjuangan. わかった。この統合でイスラム問題も解決するだろう。Dispundi tawaran Kusekan itu. Ini kesempatan agar kita bisa memperjuangkan Indonesia dari dalam. Dengan masuk ke Sumubu, tentu kita akan bisa mengambil kebijakan yang tidak merugikan rakyat. Peristiwa Jainal Mustafa jangan sampai terulang kembali. Jadi Bapak ambil kesempatan ini. Ya, dengan satu syarat, Bapak akan tetap di Tebu Ireng. Kamu yang mewakili Bapak di Jakarta. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Kalian harus baca ini. Ketua Kongres Muslim Sedunia mengirim kawat ke PM Koiso tentang janji kemerdekaan Indonesia. Muhammad Al-Amin Al-Husaini yang menjabat sebagai Ketua Kongres Muslim Sedunia memberi apresiasi yang tinggi atas janji PM Koiso untuk Memberi kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu sya'bul Indonesia. Naskuru bi husni syukri. Lisyaikh Muhammad Al-Amin Al-Husaini. Ta'ziman lihtimamihi bi ihwatil muslimin. Mencuri dengar itu tidak baik. Mas Abdi, ayo cepetan yang budal. Ayo, sudah teriak Gus Yusuf. Mas Harun. Jangan dibuka, Mas. Disimpan saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
mereka siap mau ikut. Repot ya. Ayo, Cak, ayo. Ayo, Cak, kita Cak. Cak. Maju! Sorry, sir. It's a bloody mess. All positions are surrounded. Hello? General Hawthorne. This is Malaby here, sir. I'm sorry, General, but it appears Surabaya is now a lost cause, sir. Thank you, sir.
kangen sampai makmu. Suara azan itu masuk ke sini. Ngomong apa sih? Gak ngerti aku. Bojoku bobot, Cak. Bojoku bobot. Aku mau jadi bapak, Cak. Bojoku bobot. Adi, baca. Bojoku bobot. Aku mau jadi bapak. Aku mau jadi bapak. Bojoku bobot. Lihat. Aku mau jadi bapak. Bojoku bobot. Bojoku bobot. Aku mau jadi bapak. I'll go to Linda Teeves in Indonesia myself to let them know about the ceasefire. Sure. Will you let them know we've agreed a ceasefire with the Indonesians? Yes, sir.